Bang, channel saya diambil alih sama orang. Sekarang saya sudah tidak bisa login lagi ke channel saya. Ini bagaimana bang cara atasinya? Ini maksudnya diambil alihnya bagaimana ya? Saya juga sedikit kurang paham dengan pertanyaan ini, tapi ada beberapa kemungkinan dugaan-dugaan saya. Kemungkinan kayak gini, itu adalah channel beli, terus dikasih email sama password, tapi nomor HP-nya belum diganti, bisa saja. Terus bisa diambil alih ya dengan mengganti password. Kan itu OTP-nya dikirim ke nomor HP. Nah, kalau nomor HP-nya belum diganti, otomatis nanti akan bisa berganti password kapanpun ya. Itu bisa saja. Ataupun bisa juga diambil alih karena tindakan-tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya seperti cracker ataupun ya hacker. Cracker sama hacker ya hampir sama sih, sama-sama bisa menguasai atau paham betul tentang pemrograman ya, ataupun istilahnya bisa masuk lebih dalam ke suatu sistem ataupun baik itu perangkat ataupun sistem-sistem lainnya. Jadi untuk caranya itu, ini memang saya tidak pernah mengalami hal semacam ini ya, tapi ya ada beberapa YouTuber tentunya ya, bukan teman saya tapi YouTuber yang memang oleh saya sebagai ya dijadikan panutan atau guru lah ya. Ini di bidang pertanian tapi channelnya. Nah itu dulu sudah pernah kena hack, artinya sudah diambil orang, tapi subscribernya sudah banyak karena waktu itu sudah 200 ribuan ya. Kalau yang subscribernya hanya 1000 2000 lah, buat apa, nggak ada uangnya mungkin gitu, nggak ada yang penting-pentingnya. Nah karena sudah banyak seperti itu ya, memang ya itu menjadi incaran-incaran para pelaku atau orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Nah cara untuk mengembalikan supaya channelnya kembali ya bisa menghubungi pihak Google-nya atau pihak YouTube-nya ya, dengan menjelaskan tentunya dengan email lain ya, karena emailnya sudah dihandle sama itu pelaku yang tidak bertanggung jawab. Dengan email lain, mengirim email atau bagaimana caranya, saya juga kurang paham. Yang penting adalah menghubungi pihak Google atau pihak YouTube, meminta untuk istilahnya reset atau ya dengan catatan masalahnya. Itu yang keduanya bisa juga memakai jasa hacker tentunya ya, jasa hacker supaya bisa mengambil alih dengan paksa, passwordnya diganti lagi terus digunakan oleh saya kembali. Nah ya kayak gitu. Tapi semoga saja semuanya channel-channel kita, saya ataupun sobat-sobat semuanya yang sudah subscribe atau yang belum yang menonton video ini, semoga saja aman. Nah di sini karena ini adalah jawab ulas mungkin agak panjang ya, sekaligus mengulas-ulas lainnya yang ya istilahnya masih terikat atau terkait dengan pencurian data ataupun seperti itu tadi kasusnya. Jadi ada hacker, ada checker atau cracker, maaf ya. Itu beda ya. Kalau hacker itu lebih ke tujuannya adalah white hat ataupun yang putih-putih, istilahnya kayak gitulah gampangnya ya. Istilahnya seperti tadi, jasa untuk mengakali, mengambil paksa. Nah itu namanya hacker, ataupun membongkar identitas kebohongan secara online. Nah itu namanya hacker. Kalau yang mencuri data semacam itu namanya menurut saya adalah cracker. Nah ini menurut kamus besar dari munajid.com. Enggak, itu istilahnya memang semacam itu ya. Cuman rata-rata orang menggunakan atau istilah hacker itu adalah orang yang meretas atau mengambil alih, yaitu tujuannya yang untuk kejahatan. Nah, kalau cracker itu lebih identik untuk tujuan finansial, yaitu mengambil data karena ada keuntungan finansial tadi, seperti tadi kasusnya, yaitu diambil orang karena channel itu kan menghasilkan ya, kalau memang channel itu sudah besar, yaitu di crack. Nah ini beralih ke masalah tips ya, tips supaya channel kita atau akun kita ini bisa digunakan bukan hanya untuk channel YouTube, tapi untuk lain-lainnya seperti akun Google, akun Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, ataupun bahkan perangkat apa itu laptop. Yang pertama adalah supaya channelnya aman, itu terutama menggunakan fitur yang memang tersedia oleh YouTube, yaitu ada verifikasi 2 langkah. Nah, ini dipakai, ini verifikasikan 2 langkah, yaitu nanti ada OTP yang dikirimkan, ataupun bisa juga menggunakan smartphone-nya dengan menekan tombolnya menginputkan beberapa digit yang memang dikirim dari Google. Itu bisa, itu ya termasuk aman karena itu adalah langkah yang disarankan oleh Google. Setidaknya ketika channelnya itu
emailnya sudah diambil orang sama passwordnya kayak gitu ya, tentunya nomornya belum diganti. Ketika ada yang masuk, nanti ada notifikasi melalui email atau melalui SMS atau melalui di smartphone kita. Wah, ini ada yang mencurigakan, tinggal tekan tidak, ini bukan saya, nanti suruh ganti password tentunya dan lain sebagainya. Itu satu. Yang keduanya adalah supaya aman, ini terutama pada email ya, data. Jangan memasuki atau login dengan email tersebut, tentunya email yang dianggap penting, yang buat login channel YouTube yang sudah besar, yang sudah subscribernya banyak, itu jangan login ke pihak lain, misalnya menggunakan Facebook atau menggunakan aplikasi game atau lain sebagainya lah ya. Atau pokoknya pihak-pihak lain, jangan menggunakan akun Google tersebut, lebih baik gunakan akun lain. Nah itu karena belum tentu pihak ketiga, baik itu medsos ataupun website apa saja, itu belum tentu aman di dalamnya ya. Karena kalau kita sudah menyerahkan, kita mengizinkan masuk menggunakan email, tentunya email yang penting, itu artinya kita sudah melepaskan identitas yang ada di dalam email tersebut, itu atau akun tersebut ya. Akun kan ada nomor HP, ada alamat, ada lain sebagainya, itu sama saja kita menyerahkan. Misalnya ke Facebook, bisa saja kita login menggunakan Google untuk login untuk masuk ke Facebook atau media sosial lainnya, ataupun seperti game online atau lain sebagainya. Itu antisipasi. Termasuk jangan mengakses situs-situs yang tidak jelas ataupun berbahaya, dianggap berbahaya, misalnya ya situs yang berbau dewasa misalnya, itu nggak aman menurut saya ya. Bukan menurut saya saja, menurut orang lain juga sama nggak aman, buat otak juga, buat lain sebagainya. Meskipun kita tidak login, tapi secara tidak langsung website itu nanti bisa memantau dari perangkat kita. Terus yang selanjutnya, dengan mengganti password secara berkala. Ya rutin mengganti, entah itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau seminggu sekali diganti passwordnya. Passwordnya jangan itu saja ya. Kalau passwordnya itu saja, dari pertama bikin sampai usianya mungkin akunnya sudah 15 tahun atau 10 tahun itu saja, ya kemungkinan besar ya akan bisa diambil alih tentunya. Terus gunakan password yang unik, yang rumit, susah ditebak tapi mudah diingat. Caranya sedikit saya jelaskan ya. Saya pernah membuat artikel semacam ini. Jadi misalnya saya punya kalimat yang unik, ataupun kalimat motivasi, ataupun hobi yang berasal dari hobi saya, misalnya kayak gini: channel saya akan sukses tahun ini 2022. Ambil saja kalimat depannya. Channel berarti ca, saya berarti ca, sa, akan a, nggak apa-apa nggak. Jadi casa a, sukses, casa a, su, tahun ini, ta, jangan i ya, jelek, 2022 lah, berarti ta, du. Nah, berarti ada ca, sa, a, ta, du. Sudah memiliki 5 kata, artinya sudah 10 karakter, sudah cukup. Bukan hanya itu saja, gunakan kolaborasi. Ca misalnya, C-nya kecil, A-nya pakai 4, S-nya besar, A-nya pakai 4, terus A kecil, casa. Ta-nya bisa juga T-nya kecil, pakai A-nya A besar ataupun A4, kayak gitu. 2000-nya D-nya besar atau kecil, U-nya bisa kayak gitu, dikolaborasikan. Dan juga bisa juga ditambahkan simbol, misalnya tadi ada casata du, apa itulah, terus terakhir dikasih simbol misalnya bintang ataupun crash atau lain sebagainya. Itu akan mudah diingat, tapi susah untuk ditebak. Itu salah satu triknya. Ini akan terlalu panjang mungkin ya, semoga tidak bosan. Yang selanjutnya adalah dengan menggunakan autentikasi, apa ya, itulah autentikator 2 langkah. Jadi aplikasi tersebut tinggal cari di Google Play atau mana,
autentifikasi 2 langkah ya. Itu ketika akan login menggunakan email ataupun menggunakan Facebook, pokoknya akun-akun kayak gitu, nanti akan dikirim kode dari aplikasi tersebut. Kode itu akan berganti sejam sekali. Itu menurut saya aman karena saya pernah menggunakan itu, tapi karena saya lupa, artinya dihapus dulu, belum keluar dari aplikasi tersebut, akun saya sampai sekarang belum bisa diakses, akun Facebook ya. Terus ya aman, nggak ada yang hack atau apa, apalagi akun itu penting banget loh menurut saya. Nah itu menggunakan autentifikasi 2 langkah yang menggunakan aplikasi. Yang pertama yang dari Google itu ya, jadi double banget ya. Nah itu adalah beberapa tindakan yang menggunakan sistem semacam itu. Terus cara lain adalah pada perangkat. Pada perangkat itu juga penting ya. Kita sudah menggunakan mungkin langkah tersebut, tapi perangkat kita tidak aman ya, kurang lengkap. Artinya perangkat kita kurang aman karena perangkatnya misalnya menggunakan Android, sistem operasinya itu nggak update. Jadi kan keamanan pada HP-nya itu, perangkatnya itu baik itu laptop juga bisa ya, kalau sistem operasinya nggak update ya kemungkinan besar orang yang tidak bertanggung jawab itu akan bisa masuk ya, membobol perangkat kita. Kalau sudah membobol perangkat kita ya otomatis bisa mengakses semua akun-akun lain ya. Dan di dalam perangkat itu jangan kita menyimpan, baik itu di catatan note, email dan password kita, itu lebih baik jangan dicatat seperti itu. Ya misalnya kalau sudah perangkat kita dibobol tapi tidak ada hal semacam itu, mungkin lebih aman ya. Jangan menyimpan di note semacam itu, lebih baik ditulis tangan pakai buku. Nah, itu lebih aman daripada note semacam itu. Apalagi note tersebut adalah pihak lain, pihak ketiga. Yang selanjutnya masih terkait di dalam perangkat, yaitu jangan menggunakan aplikasi yang tidak diizinkan oleh Google ataupun aplikasi cracker yang hasil modifikasian ataupun crackeran. Artinya kita menggunakan aplikasi yang full lisensi tapi itu bukan beli. Aplikasi itu mendapatnya dari website tertentu lah ya. Artinya sudah full tapi kita tidak beli, hanya modal download, modal kuota atau data. Itu memang bisa digunakan ya, ada yang maksimal, tetapi menurut saya itu kurang aman karena rentan ya. Bisa saja orang yang mengcrack aplikasi tersebut itu nanti menyisipkan sistem, mempunyai ada program yang memang untuk bisa mendeteksi, membaca kontak, membaca apa aja yang ada di dalam HP ataupun di dalam laptop. Nah itu ya lebih baik menggunakan misalnya aplikasi yang ada watermark-nya ya, kayak gitu. Itu lebih aman daripada crackan. Lagian untuk watermark kan masih aman untuk monetisasi tentunya ya, itu banyak yang tanya-tanya di video saya. Terus ada lagi ini penggunaan jaringan, misalnya nebeng wifi ataupun wifi publik tentunya ya, misalnya yang ada di kafe atau ada di tempat-tempat publik lah ya, bukan wifi pribadi. Kalau wifi pribadi itu lebih aman daripada wifi yang sifatnya itu publik kayak gitu. Hindari penggunaan wifi tersebut ya, lebih baik menggunakan data seluler daripada menggunakan wifi publik. Terus saking nyamannya itu kalau wifi semacam itu rentan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu masuk melalui jaringan, itu bisa ya. Nah, kalau sudah masuk ya tentu bisa mengakses semuanya, baik itu bisa mengambil password atau mengetahuinya dan lain sebagainya. Jadi untuk jawabannya adalah ketika channel dihacker ataupun diambil alih oleh orang lain, yaitu adalah tentunya yang sudah berhasil itu adalah dengan menghubungi pihak Google ya, menggunakan email ataupun kenal dengan orang Google ya, malah itu lebih baik. Yang keduanya adalah menggunakan jasa. Untuk ulasan-ulasannya saya simpulkan ya semacam itu, gunakan aplikasi yang terpercaya, jangan sering masuk ke website-website yang berbahaya, jangan login menggunakan akun yang penting itu untuk mengakses media sosial atau lain sebagainya. Perangkatnya diupdate, passwordnya diganti secara berkala, menggunakan password unik,
dan gunakan jaringan yang aman ya. Mungkin itu saja ya berbagi kali ini, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe ya silahkan tekan tombol subscribe, loncengnya juga diaktifkan, dan juga video lain juga ditonton. Terima kasih. Munaji berbagi sebisanya dan seadanya. Salam.